Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, katakan dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan, terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ajari kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Selalu bersyukur atas segala yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur. Kau tidak pernah meninggalkan Selalu bersyukur. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia, ku Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. hati kami dengan ucapan syukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku yang setia,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Para syata karalama sete kurramase, sekiraba sata karalama sakata kurramase, hinarama sata kurramase kurramase, sekete kurramata kurramase kirabase, hinarama sakata kurramase te kurramayase. Ya Yesus, berlimpah maupun kurang. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, ku kuat walaupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri hidup dan kesempatan baru. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini doa kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya Engkau Tuhan, harapanku takkan hilang. Yes Lord, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, yes Lord, Kau ada Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, hatiku kuat maupun lemah, yang mempesona hatiku. Amin. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Kami punya harapan di dalam Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini janji kami Tuhan, harapanmu takkan hilang. Mampukan kami dengan anugerah-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes Lord, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya Engkau Yesusku. harapanku Oh selamanya Engkau Yesus. takkan hilang. Amin, haleluya. Sekarabashakaya rabase, sekarabarabase, sekerabarabase, Oh Yesus, kurabarabasakurabase, cinta sakaya Kau barabase, selamanya. sekete Sekali kurabatakurabase, Yesus, sikatarabase, kurabaya selamanya rabase. Yesus. Haleluya, Yesus. Harapanku Yesus, Engkau harapanku. takkan hilang. Ada harapan di Harapanku dalam tidak akan Tuhan. hilang. Karena Oh kasih-Nya. haleluya, Yesus. Sekarang ku Sekarabasha, ada sekarabase, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. bebese. Oh Yesus, cinta Kau Haleluya, selamanya. Yesus. Yesus. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Oh Yesus, segalanya bagiku. Jalan hidupku. Kaulah satu-satunya. Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya, Yesus. Kaulah Yesus. satu-satunya. Yesus. Yes Lord. Yesus. 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 Hanyalah Yesus. Sikarabasatakarabase. Sikarabasatakarabase. Urrabatakurabase. Biar Kau jadi satu-satunya dalam hidup kami yang mempesona kami Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kau satu-satunya. Haleluya, Yesus. Kaulah satu-satunya. Yesus, segalanya bagiku. Haleluya, Yesus. Karabasatakarabase, tekurabase, tekurabase. Sekaralamasakatakurabase, tekurabaya-rabase. Kalabasatakur, yapase, tekurabase, tekurabapatase. Inarabasakayatakur, yarabase, tekiase. Inarabatakurabase, yarabaya-rabatakurabase. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Yesus, segalanya bagiku. Jalan hidupku. Kau satu-satunya yang kami kejar. Kau satu-satunya. Oh, kami mengejar hadirat-Mu satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kau satu-satunya. Segalanya bagiku di dalam hidupku. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kau Yesus, segalanya bagiku
Kaulah satu-satunya. Kau Yesus, segalanya bagiku di dalam hidupku. Kau satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kau yang terutama Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kau yang kami rindu, Engkau yang kami kejar. Yesus, Segalanya bagiku, yes Lord. di dalam hidupku. Kaulah satu-satunya. Tuhan, kami hanya ingin Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya. Engkau harta milik kami di bumi di surga Tuhan. Yesus, segalanya Bagiku di dalam hidupku. ku sembah, hanya Kau Yang lain ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Amin. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya Tuhan. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menjamah-Mu. Ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Amin. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menjamah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku kuserahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Kau berkuasa. Nyatakan
saat hatiku kami menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau setia kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Tuhan, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, Engkau bertata dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembahmu. Korabakaraya lalaba, korabakaraya lalaba, sikita lalaba, bakaraya lalaba, kita lalaba, bakaraya lalaba, yalaba, 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 kita lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya kemuliaan-Mu terima kasih Tuhan. Kita lalaba, bakaraya lalaba, korabakaraya lalaba, bakaraya lalaba, kita lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya lalaba, kita lalaba, bakaraya lalaba, bakaraya lalaba. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi, yes Lord, segalanya, lebih dalam lagi Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, yes Lord, ku tinggikan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, kami meninggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Biar Kau yang jadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan selamanya kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Kaulah yang dimuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja Roh Kudus. Terus bekerja Roh Kudus, Engkau mengurapi Tuhan. Cepetris Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang membawakan hatimu lewat Cepetris Tuhan. Pakai, kuduskan, sucikan setiap mulutnya. Tuhan jadi kemuliaan buat nama-Mu. Tuhan, biar ada kesegaran yang baru. Biar ada terang yang baru itu masuk menembusi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar terang-Mu itu yang membongkar setiap sudut-sudut ruang hati kami yang masih belum selaras dengan Engkau. Engkau selaraskan kami dengan hati-Mu Tuhan, sampai kami mencapai kedewasaan penuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, murnikan setiap kami, dewasakan setiap kami Tuhan. Biar Kau membawa kami terus berakar ke bawah, berbuah-buah ke atas, jadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami membawa kemuliaan-Mu, biarlah kami membawa keharuman Kristus itu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau jadi sama dengan dunia ini. Tuhan, kami tidak mau jadi serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan, biarlah kami berbalik dari pembaharuan budi kami Tuhan, untuk kami Tuhan mengalami metanoia Tuhan dalam segala pikiran kami, dalam tindakan kami, di dalam roh kami berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus memampukan kami. Engkaulah Tuhan penasehat yang kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah guru kami Tuhan. Engkaulah yang mengajar setiap roh kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, baik yang onsite maupun yang online ya. Kalau ada di antara saudara yang hadir saat ini mendapatkan pernyataan dari Tuhan tadi saat penyembahan, boleh maju ke depan membagikan apa yang didapat. Ada? Boleh maju aja dulu, biar yang online bisa lihat. Tadi ada Tuhan bilang, masuk baterahmu, jangan sampai tertinggal. Itu yang terakhir kali penyembahan masuk. Terus Tuhan tadi bilang, tugas-tugasmu masih banyak. Tuhan, ya Tuhan, mampukan aku menyelesaikan tugas-tugasku. Terima kasih.
Gitu banyak tadi pernyataan, tadi saya mau catat tadi, berubah pola pikir. Pas awal-awal Putri siap tadi masuk penyembahan kita, katanya kalau kita kan enggak cepet-cepet, kadang kan harus dicatat kan. Tapi tadi sebagian itu yang bisa saya sampaikan. Kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau kita datang ke Tuhan dengan hati yang murni tulus, Tuhan langsung langsung masuk. Pujian itu kadang kita enggak ngerti, itu rasa kuat sekali hadirat Tuhan. Kita berjalan dalam hadirat Tuhan setiap hari, bukan di tempat ini saja, keluar dari tempat ini dimanapun, bukan di lingkungan anak Tuhan aja, di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, kita bisa menyatakan perilaku kita, hidup kita yang tidak dibuat-buat. Tuhan menghendaki kita sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa harum namanya. Kasih anugerah-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tahun ini anak-anakku akan diberkati. Biar menjadi berkat kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Amin. Terima kasih, sekian. Puji Tuhan, saudara ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tadi di awal-awal Tuhan ngomong sama saya, aku berikan urapan Daud, urapan menyembah. Oh, saya bersyukur, makanya saya langsung berlutut tadi. Pada saat langsung diajak sama Ibu Trisha, ayo sekalian berdoa di sini. Saya langsung berlutut, karena apa? Terima kasih Tuhan. Kalau kita dikasih Tuhan urapan untuk menyembah, sungguh luar biasa. Kita bisa lama-lama menyembah sama Tuhan. Itu suatu yang tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Damai sejahtera Allah saat kita menyembah, luar biasa dahsyat. Puji Tuhan, saudara. Sebentar kita akan masuk firman. Kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Roh Kudus, berkaryalah. Berkaryalah di tempat ini. Ambil alih seluruh pimpinan. Ambil alih. Berdaulat penuh di tempat ini ya Tuhan. Berdaulatlah penuh atas hidupku, atas mulut bibirku yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berdaulatlah penuh, berkaryalah Roh Kudus. Bekerja dengan kehendak-Mu, semau-Mu Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, shalom yang tempat ini, juga yang ada di online ya. Shalom, Tuhan memberkati semua telinga yang mendengar. Semua hati yang ada, biar saat ini firman Tuhan yang membajak hati kita. Saya begitu dikasih tahu sama Sister Resia ini, kamu ya ya, yang bicara ya. Saya jawab haleluya. Tapi Tuhan bilang, ayo cepet. Kan kamu sudah ngomong dalam hati, saya memang dalam hati sudah pernah ngomong, Tuhan kalau aku diizinkan bicara di tempat ini, buat Ibu Trisha ngomong sama saya, Tuhan bicara sama dia. Karena saya di tempat ini pun juga karena Tuhan yang suruh saya ke tempat ini. Jadi kalau saya boleh ada di tempat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Terus hari apa ya, Senin apa Selasa itu Putri saya bilang sama saya, WA, sudah nemu temanya? Belum. Saya pasti berdoa. Tapi begitu saya berdoa, Tuhan kasih judulnya ini Tuhan loh. Aku Tuhan judulnya kok berkat apa gua singa? Ya apa nek rahasia gua singa Tuhan? Kan lebih asik ya rasa rahasia gua singa. Tuhan ngomong dimai berkat gua singa, berkat gua singa, berkat gua singa. Dan dikasih ayat pendukungnya loh Tuhan, sama Tuhan. Jadi saya percaya firman yang sebentar saya sampaikan ini karena dari Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Kalau kita bicara berkat, kita akan dibawa kepada happy pasti. Berkat kan mesti bawa happy ya. Nah, berkat
Terus kalau kita bicara berkat, semua orang pasti suka. Tapi kalau kita bicara gua singa, apa yang di dalam pikiran kita? Serem. Ya, serem. Nah, kita bicara lagi gua singa, kita akan dibawa ke suatu tokoh di Alkitab yang bernama Daniel. Ayo kita buka kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 6. Dari judulnya aja sudah langsung gua singa. Pada saat pemerintahan Raja Darius itu menerima tahtanya ketika usia 62 tahun. Terus dia itu nggak mungkin bisa bekerja sendiri kan? Dia akan mengangkat gubernur atau 3 wakil setelah dia dan akan membawai 120 orang yang akan diberikan kuasa untuk mengatur semua kerajaan. Kerajaannya dia kan nggak hanya satu. Jadi Raja Darius ini Raja Persia. Dia dulu Daniel ini ikut Raja Babilonia. Tapi Raja Babilonia kalah, dijajah oleh Raja Persia, yaitu Darius. Akhirnya Daniel ikut masuk di bawah pemerintahan Darius. Nah, Raja Darius ini begitu melihat Daniel itu jatuh cinta. Hatinya itu sayang sekali sama Daniel. Jadi Daniel ini adalah salah satu dari 3 orang yang diangkat raja menjadi gubernur. Dan di bawah 3 orang ini ada 120 orang wakil-wakil raja yang akan bekerja mengatur kerajaan, seluruh kerajaan jajahan dan kerajaan yang ada di saat masa pemerintahan Darius. Nah, begitu Daniel ini mendapatkan kasih dari Darius. Pasti kalau orang mendapatkan kasih kan dikit-dikit mungkin dipanggil, diajak ngomong. Otomatis semua orang akan lihat. Dan itu menimbulkan iri. Dari satu, Daniel terus saya. Lama-lama punya satu kelompok, akhirnya besar, kelompoknya besar yang gak senang sama Daniel. Ya apa yuk, cara nih ngancur orang ini ya apa. Kalau zaman sekarang mungkin konspirasi ya. Nah, konspirasi. Jadi ya apa ya, tapi Daniel tuh luar biasa. Dia menjaga hidupnya, dia menjaga perilakunya, dia menjaga cara kerjanya, dia menjaga cara bicaranya, sehingga tidak didapati kesalahan dan kelalaian. Jengkel dia, orang-orang yang gak suka. Satu dok, kita bisa mengambil kelemahannya dia dari ketekunannya untuk ibadah. Apakah orang tekun ibadah itu salah? Tidak, harusnya hal yang baik. Tapi Daniel dicari salahnya, dicari kelemahannya. Pernah nggak saudara ngalami gitu? Gak salah apa-apa, dicari kesalahan. Gak salah apa-apa, difitnah, dikata-kata yang nggak benar. Pernah nggak? Kalau pernah nggak apa-apa, Daniel juga sama kok, pernah kok. Jadi bukan saudara sendiri ya. Memang seperti itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Daniel kan mengasihi Tuhan, tekun. Jadi kalau difitnah orang, dicaci orang, direndahkan orang, bahkan kalau diinjak, gak apa-apa. Selama ada Tuhan Yesus. Amin. Begitu setelah dilihat gak bisa, oke, ya apa caranya? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, kita minta sama raja, kita pengaruhi raja, kita rayu raja, kita yakinkan raja supaya bisa membuat ketetapan yang tidak bisa diubah. Kalau zaman kerennya sekarang petisi. Bikin petisi, bikin ketetapan raja yang nggak bisa diubah oleh siapapun. Oke, raja, untuk melihat semua pegawaimu ini patuh sama raja apa enggak, harus ada ujiannya. Gimana raja, kalau dalam 30 hari, kalau ada orang yang memberikan permohonan kepada salah satu dewa, atau ke saat manusia, harus kita hukum. Mungkin saat itu raja nggak langsung iya ya, tapi begitu hebatnya mereka merayunya, sampai akhirnya si raja ngomong yes. Dan ditulislah
undang-undang itu, ditandatanganinya dan disahkan. Mungkin orang-orang yang konspirasi tadi, yes. Sekarang waktunya ngintip Daniel berdoa. Daniel ada di sekeliling situ. Dengar nggak dia? Dengar. Sedih nggak? Sedih. Kalau saudara suka berdoa, dilarang berdoa gimana? Sedih. Akhirnya Daniel mendengar itu, dia bereaksi apa? Berdoa. Kita baca Daniel 6 ayat 8. Mari kita baca Daniel 6 ayat 8. Slide-nya mungkin bisa dibayangkan. Daniel 6. Sebenarnya dari slide pertama ya. Coba slide pertama ditayangkan dong. Nah, ini loh tadi gambarnya. Saya sampai lihat gambarnya ini saya agak merinding-merinding juga. Ternyata guanya ya dalam, saudara ya. Terus sekarang next. Ya, kita baca Daniel 6 ayat 8. Saudara ya. Daniel 6 ayat 8. Semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi ketika penetapan raja itu dikeluarkan, apa reaksi Daniel? Daniel bereaksi apa? Berdoa. Dia masuk kamar. Next ya. Jadi dia berdoa. Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Begitu dia berdoa, dia sedang mencontoh siapa? Yesus. Ketika dia mendengar kematian, gua singa kematian enggak? Kematian. Dia berlutut. Yesus ketika dia harus masuk dalam penyalipan, dia berlutut kepada Bapaknya. Yesus sebagai manusia loh itu. Manusia 100%. Ada deg-deg-sernya enggak? Deg-deg-ser. Yesus sampai keringatnya merah. Titik-titiknya seperti darah. Itu harus stres, takut. Manusia kok nggak mungkin mati. Mau dihukum mati nggak? Takut nggak mungkin. Paling nggak deg-deg-ser itu ada. Dia mencontoh Yesus. Kita harus bereaksi sama ya. Kalau engkau mendengar sesuatu yang membuat engkau deg-deg-ser, masuklah kamar, berlututlah, berdoalah, bersyukur memuji Tuhan. Karena di ayat 11 ini, dia masuk ke rumah dan kamar atasnya itu menghadap ke Yerusalem. Sama dengan ini. Kalau di saudara sepupu kita menghadap itu sama dengan ini. Jadi ketika dia masuk ke kamar, dia sudah disiapin, berarti dia punya persiapan ini dari dulu kan dilakukan setia terus. Dia buat kamar yang menghadap Yerusalem untuk dia berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari, ia berlutut berdoa sama memuji Allah seperti yang dia lakukannya setiap hari. Dia melakukan seperti Yesus. Kalau boleh request nih, saudara coba bayangkan kalau saudara jadi dia. Kalau saya request, aku kan mau dihukum mati kan? Coba pakai singa. Boleh nggak kalau gantung? Langsung mati ya sudah. Nah kalau gua singa, rasanya ya apa dicapik-capik. Rasanya ya apa saudara? Gemeter enggak? Gemeter. Deg-deg-ser, pasti deg-deg-ser. Manusia normal pasti seperti itu. Kalau boleh request, saya request. Penggal boleh. Gantung boleh, langsung mati saudara. Kan hukumannya mati tuh.
Tapi ini enggak capek-capek dengan singa. Kira-kira singanya lapar apa? Kenyang yang dikasih? Pasti lapar. Nek lapar mesti masa diem aja enggak. Singa kalau lapar gimana? Suaranya tok ae redeg ya. Suaranya gemeter. Saudara coba posisikan saudara. Saat engkau dipegang ini. Dipegang, dilempar loh ini. Rasanya apa? Deg, ser. Itu sebenarnya kematian daging kita. Ya kan? Kalau dimasukkan gua singa kan kematian daging. Saudara saat ini tidak mengalami gua singa seperti dia. Ayo kita lihat dulu apa yang dilakukan ketika dia berdoa. Next. Mereka menangkap basa sedang berdoa. Ketika dia ditangkap basa sedang berdoa, gimana dia? Tetap berdoa kan? Apa ketika dia mendengar, wah kalau memohon nanti ditangkap. Tetap dia berdoa, gak apa-apa tangkap-tangkapan. Dia tetap imannya tidak dijual. Imannya tidak dibuang hanya gara-gara takut mati. Ini yang perlu kita teladani. Dia begitu mencintai Tuhannya. Dia rela. Walaupun nanti harus ditangkap, jelas ditulis, tidak bisa diubah. Siapa yang mengajukan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia akan ditangkap. Kalau dia berdoa kan berarti dia siap ditangkap. Ya kan? Nah, setelah itu, sekarang next. Kita baca Daniel 6 ayat 17-18. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya. Dan dengan cincin meterainya para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan. Mantap ya. Sudah dimasukkan gua singa lapar. Kira-kira logikanya kita bisa keluar enggak dia? Gak terima masihan. Ditutup batu. Wes ditutup batu, dimeterai raja. Wes dimeterai raja gak terima, meterai para pembesarnya. Dan dianggap tidak bisa akan berubah. Kalau saat ini saudara mengalami kondisi yang seperti ini, tidak ada jalan lagi, sudah dicap. Mungkin iblis berapa yang ngecap mungkin ya. Kau tidak bisa keluar, kau tidak ada pertolongan, engkau mati. Akan terjadi sesuatu ketika engkau masih berlutut. Ini sudah gak ada jalan keluar. Sudah dimeterai raja itu loh. Gak terima, para pembesarnya ikut meterai. Parah loh ya. Parah itu lebih dari satu. Berarti misalnya diinjek diinjek lagi. Bonyok. Ya. Apakah saudara saat ini sedang bonyok? Saya gak ngerti. Soalnya Tuhan kasih saya ini. Saya memang minta rema sama Tuhan yang fresh dari surga. Yang belum pernah dibukakan oleh orang lain. Kalau saat ini kondisimu seperti Daniel, dimasukkan dalam gua singa dan dimeterai raja berkali-kali, sudah tidak mungkin dirubah. Mungkin suamimu tidak bisa berubah, sudah dicap, penyakitnya tidak bisa dirubah. Penyakit itu bukan penyakit fisik, penyakit kelakuan tidak bisa dirubah. Mungkin istrimu tidak bisa dirubah lagi. Mungkin anakmu tidak bisa dirubah lagi. Mungkin ekonomimu sangat parah, tidak bisa berubah lagi, tidak ada harapan sudah. Tuhan, kami ini loh Tuhan.
hutangmu sak gini. Sudah gitu saudara. Pekerjaanmu tidak ada harapan. Karena firman ini sebelum dilemparkan ke jemaat sudah memberkati saya. Firman adalah pedang bermata dua buat yang menyampaikan sama yang disampaikan. Jadi ketika tidak ada harapan lagi, ketika tidak ada jalan lagi, ayo kita lihat apa yang terjadi. Next. Sadar, berjaga-jaga. Sebab memang kau tidak di gua singa, tapi bumi ini gua singa kita. Bukankah iblis dilepaskan di bumi? Iblis itu apa? Siapa ya yang mau tak makan? Siapa yang mau tak jatuhkan? Singa mengaum. Dan mencari orang yang siap dimangsa. Mau dimangsa? Enggak mau, berjaga-jagalah, berdoalah. Karena akhir zaman pekerjaan iblis berkali lipat double porsi. Soalnya waktunya setelah habis. Saudara juga harus berjaga-jaganya double porsi. Amin. Kalau di bumi ini jadi gua singa kita dan ditutup sama iblis, dimetrem, gak bisa mentu kamu, gak bisa keluar, kamu gak bisa, gak ada kelepasan, gak ada jalan keluar, hancur kamu, mati kamu. Kita lihat apa yang terjadi. Next. Tuhan masih kirimkan seorang raja gak kenal, gak ada hubungan darah. Tapi dia berpuasa loh. Dia berdoa loh buat Daniel. Jangan khawatir, Tuhan kirimkan pendoa-pendoa syafaat buat engkau dan saya. Untuk dimampukan. Bersyukur, terima kasih Bapak, engkau baik. Dia ngomong gini, Daniel, hamba Allah yang hidup. Suaranya sayu soalnya. Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Next. Ternyata Daniel masih segar bugar. Bisa jawab. Kira-kira singanya 1 apa 2? Pasti banyak. Kenapa saya tahu banyak? Nanti tak kasih tahu kenapa saya bilang banyak. Gak mungkin 1 apa 2. Nek 5 mungkin bisa, bahkan saya bilang bisa lebih. Karena nanti saya tahu kenapa saya bisa bilang gitu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Aku tidak melakukan kejahatan sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja. Next. Kenapa dia bisa menang? Ini kuncinya. Daniel bisa menang kenapa kuncinya? Ini. Tunduklah. Kita baca ini saya langsung lepas. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kuncinya di mana? Dia tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti tunduk kepada firman-Nya. Dia enggak takut kematian. Kalau toh aku harus mati dagingku, mati gak apa-apa. Memang kematian daging kita harus. Supaya nek dagingnya mati, rohnya yang hidup. Kalau rohmu yang hidup, rohmu yang menguasai engkau. Nek rohmu yang menguasai engkau, rohmu itu fokusnya kepada hati Bapak. Apa yang berkenan di hadapan Bapak. Bukan yang salah di depan Bapak. Kalau daging, sesuka-suka gue. Tapi kalau roh tidak, apa yang menyenangkan Bapak? Apa yang benar di hadapan Bapak? Kalau sudah tunduk kepada Allah,
harus iblis dilawan. Pergi kau. Jangan kasih pikiranku suruh balas. Jangan kasih pikiranku untuk dendam. Jangan kasih pikiranku untuk jahat. Jangan kasih pikiranku untuk tidak menurut firman Tuhan. Harus dilawan iblis itu. Jangan, apa-apa wis di sebelahku. Jangan. Nanti lama-lama dijabil, akhirnya iya apa-apa. Iya. Gitu nanti lama-lama saudara. Apa artinya? Kita tidak bisa berkompromi dengan hal yang tidak baik. Harus diusir. Pergi kamu iblis. Nyala kamu dari hadapanku. Aku mau menyembah memuji Tuhan. Ya. Oke, next. Nah, lewat peristiwa ini Daniel dilemparkan ke gua singa, ada 2 berkat. Yang jelas rohani dulu ya, rohani. Kita baca ya. Hidupnya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau? Lihatan Daniel, ditulis di sini toh. Jadi catat buat kita kan? Nanti tulis Ibu Teresia, pendoa yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Lewat hidupnya banyak anak-anak ditolong. Lewat hidupnya banyak jiwa-jiwa dibangkitkan. Mau? Mau? Bayar harga. Tunduklah kepada Allah. Kedua, mengalami cintanya Tuhan secara pribadi. Betapa Tuhan peduli akan hidupnya walaupun dia sedang di dalam gua singa di mana enggak ada orang yang menemani dia, tapi Tuhan ada bersamanya. Di saat engkau harus mati dagingmu, gak ada orang mau dekat kamu. Orang mesti, kau sedang dalam titik nol, siapa kamu? Orang hanya bisa, salah apa? Dosa apa kamu kayak gini? Kenapa kamu gak tolong Tuhan? Kenapa kok gini? Kok ekonomimu gini? Kok keluargamu gini? Kok anakmu gini? Kok gini? Kok gini? Kok gini? Orangnya bisa seperti itu. Gak ada orang yang mau menemani kita. Tapi Tuhan ada. Dia suruh malaikatnya mengatupkan mulutnya orang sing ya, singa-singa itu harus dikatup sama Tuhan nanti. Yang ketiga, mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam, percaya kepadanya lebih lagi. Di saat hukuman masuk gua singa tidak dapat diubah, Tuhan tetap tolong dengan caranya, yaitu mulut singa-singa itu dikatupkannya. Apakah ketika Daniel berdoa gua singa batal? Tidak, tetap harus masuk. Karena di situ ada kematian daging. Ya, ketika dagingnya sudah mati, rohnya berkuasa. Keempat, ketika dulu sebentar saudara ya, saudara jangan membatasi Tuhan. Kalau tokoh harus kerja, nanti Tuhan buka pintu anugerah. Kalau engkau harus melakukan hal sesuatu, lakukanlah. Jangan pernah batasi caranya Tuhan. Gua singa tidak dibatalkan, tapi mulut singa dikatupkan. Amin. Keempat, jatuh cinta, berjuta rasanya. Jatuh cinta enggak sama Tuhan? Kalau jatuh cinta sama Tuhan, hatimu ini loh beda sama Tuhan. Berjuta rasanya kok. Jatuh cinta lebih dalam lagi dengan Tuhan karena merasakan kebaikannya Tuhan, cintanya Tuhan, kepeduliannya atas hidup kita. Kalau yang sudah merasakan cintanya Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, beda. Caramu hidupmu beda. Caramu engkau melakukan segala sesuatu, bekerja pun beda. Kenapa? Yang kamu lakukan ini semua untuk Tuhan. Terus mengalami pengalaman secara pribadi, nomor 5 ya, pengalaman secara pribadi dengan Tuhan membuat karakter kita dibentuk dan diubahkan terus dari hari ke hari sampai seperti Yesus. Tapi tadi lo tunduk pada Allah tadi lo. Ketika kau tunduk, karaktermu dirubah. Ampuni, mencekno. Ampuni, ya Tuhan. Tunduk pada Allah. Ketika kau tunduk kepada Allah, dagingmu mati. Kau punya kuasa. Rohmu ini dahsyat. Roh yang Tuhan berikan dalam hidup ini dahsyat.
Dia akan berkuasa. Proses kematian kedagingan kita membuat roh kita yang memimpin hidup kita. Roh yang kita harus diberikan makan terus. Jadi kalau sudah hidup, kasih Allah makan. Kalau kasih makan lemes. Betul? Next. Nah, berkat jasmani ini pasti mengikuti. Berkat jasmani akan mengikuti seiring bertambahnya kedewasaan rohani kita. Asal yang di dalam beres, luar beres. Semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan tak akan kekurangan satupun yang baik. Amin. Yes. Kekurangan satupun yang baik itu apakah harus kamu punya uang? Gak punya uang kamu bisa jalan-jalan kok. Gak punya uang kamu bisa makan kok. Tuhan bisa buka pintu anugerah. Orang gak percaya saya gak punya uang. Tapi saya punya Yesus. Kalau dari hati ke hati baru tahu, oh iya gak punya duit orang itu. Tapi saya punya Tuhan. Unlimited kuasanya. Saya gak peduli caranya gimana. Yang penting Tuhan yang beracara. Bukan aku minta Tuhan, gua singanya batal. Enggak. Kehendakmu yang jadi. Karena Tuhan suka itu Tuhan, gua singa tak batalin ya bisa. Tapi aku mau bikinnya spektakuler. Singa-singa tak batal. Singa lapar loh saudara. Oke, next. Saya tadi kan sudah bilang, kenapa saya tahu singanya banyak. Pasti yang berkonspirasi tadi bukan orang 2-3 kan? Karena 120 orang wakil raja, terus di atasnya ada 3 gubernur, termasuk Daniel. Daniel 1 buang berarti kan 2. Kalau dihitung itu 122. Nah, 122 ini anggap aja separuh aja. Berapa? Berarti 61. Oke. 61 kira-kira nek singa 5? Gak ngabis no. Paham? Oke. Sekarang kita baca Daniel 6 ayat yang ke-27. 26 atau 27 ya, 26. Daniel 6 ayat yang ke-26. Sebentar, ini terbalik ternyata. Sebentar. Mungkin ada yang ketemu, boleh dibacakan? Alkitab saya baru soalnya masih lengket. Dapat Alkitab King James ya, si Tuhan. Ini ayat 25 deh, 25 ya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkannya ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Berapa kali lipat berarti? Tambah anak, 61 tambah istri, tambah anak-anak, dilemparkan gua singa. Terus setelah belum lagi mereka sampai ke dasar, belum sampai ke dasar loh. Berarti masih langsung hop gitu mungkin ya. Tapi singa 1 tuh makanan orang 2 lah kenyang, saya gak mungkin. Nah ini orang berapa yang dilemparin? Berarti banyak kan singanya. Terus singa-singa itu telah merekam mereka, bahkan mereka telah merekam mereka, bahkan mereka meremukkan tulang-tulang mereka. Sadis ya. Singa yang remuk tulang, sadis ya. Berarti apa? Saking laparnya. Nah Daniel 1 dibuat royokan segitu, apa gak? Dedel duel saudara. Nah, jadi bersyukur sama Tuhan. Saya ingatkan bapak-bapak, baik yang online, baik yang di sini, hati-hati dengan langkahmu. Karena setiap langkahmu, istri dan anakmu bakal ikut susah kalau kamu salah langkah. Tapi kalau kau bener langkahmu ikut bahagia. Lihat ini tadi loh. Anak gak melok-melok konspirasi. Istri gak ikut-ikut konspirasi. Kena gak? Kena. Hiduplah untuk Tuhan supaya engkau bisa melangkah
seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan saudara ya. Saya percaya firman ini tidak akan kembali sia-sia. Kalau engkau masih dalam kondisi dalam gua singa, jangan takut, sebentar lagi Tuhan akan keluarkan engkau. Amin. Aku percaya ketika firman ini diberikan tidak akan kembali sia-sia. Jangan takut walaupun sekarang engkau belum melihat apa-apa. Tuhan, ini dimasuk lagi, tutup batu dikei materai lagi. Materainya enggak satu loh saudara. Materai rojo gak cukup, membesar. Habis ini Tuhan mengeluarkan engkau. Karena Tuhanmu yang kau sembah adalah Tuhan yang dahsyat, seperti yang disembah Daniel, seperti yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Minta Tuhan berdaulat supaya kita bisa tunduk kepada Allah dan karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Gak pakai musik gak apa-apa. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulatlah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang Engkau mau. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan, tapi biar saat ini Roh Kudus terus bekerja. Buat telinga-telinga yang mendengar, buat semua hati yang mendengar, mari Roh Kudus kerjakan berkarya dengan dahsyat dalam setiap hati yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, setiap hati saat ini yang menerima firman-Mu. Akan terjadi pemulihan-pemulihan, akan terjadi pemulihan-pemulihan. Sikira para karapa setekira para sekiara sekinam, urapataka sekiara sekinam. Kami tahu Tuhan, ada saatnya kami akan dikeluarkan dari gua singa ini. Inarapa satakarapa setekisinem. Walaupun kami lihat di atas kami ini banyak meterai yang tidak bisa kami buka sendiri. Engkau Tuhan yang membuka meterai itu. Kau Tuhan yang membuka meterai itu. Sikira para patakarapa setekira karakaseda. Hunarapata korapa setekira para sekiata kasekina. Hunakaralaka setekora patakalasena. Urapata korapa setekorapa yarapata korapa se. Tuhan, Kau sungguh baik. Saudara-saudara tempat ini, apakah hari ini saudara diberkati? Saya pribadi sangat diberkati oleh tadi yang C. Petrus khotbahkan. Saya percaya Tuhan itu sedang ngomong sama kita secara pribadi ya, untuk menguatkan kita. Apa nanti mungkin Ibu Caroline bisa share di grup ya, pernyataan yang tadi bisa ditulis ya di grup ya, supaya untuk mengingatkan kita kembali. Dan apa yang tadi C. Petrus doakan pribadi kepada saya itu tepat seperti apa yang saya minta sama Tuhan ya. Saya minta, Tuhan aku minta
hatimu menjadi hatiku gitu ya. Dan apa yang dia doakan itu sangat bagi saya itu kayak Tuhan menghibur saya. Saya rasa kayak surga itu terbuka ya di tempat ini. Setiap kita itu dapat suatu pernyataan yang dari Tuhan sendiri untuk kita itu, entah kita dihibur atau kita dikuatkan atau diberikan arahan next direction kita akan kemana. Dan walau mungkin perkumpulan kita tidak banyak ya, kursi banyak kosong ya, tapi saya nggak pernah dibebani harus dipenuhi kursi ini, karena saya percaya pertumbuhan Tuhan yang berikan, bukan pakai kekuatan manusia, bukan promotor kita, bukan alat-alat yang canggih, tapi promotor kita terutama Roh Kudus. Dan untuk Roh Kudus bisa memenuhi tempat ini, saya percaya butuh hati yang selalu mau bawa persembahan, hati yang haus lapar akan Tuhan. Dan yang saya mau katakan kepada saudara adalah apa yang C. Petrus bagikan tentang Daniel ya. Daniel ini seseorang punya excellent spirit. Lihat, Tuhan itu bukan hanya mau kita menjadi orang Kristen biasa ya, bisa duduk. Orang Kristen biasa-biasa saja ya. Karena Tuhan itu sebenarnya kriterianya tinggi. Tetapi tidak semua orang mau naik melihat ke sana. Banyak orang puas jadi orang Kristen, ditolong. Tapi Tuhan itu mau kita memerintah bersama Dia. Bagaimana kita memerintah bersama Tuhan, yaitu dilatih sama Tuhan. Dan saya percaya seperti Daniel, meskipun dia masuk gua singa, kelihatannya waduh sudah habis riwayatku gitu ya. Tapi justru di situ Tuhan itu mengangkat dia. Kalau kita mau diangkat Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita diuji sama Tuhan. Dan waktu kita diuji, apakah kita masih mempunyai spirit of excellence ya? Excellent, tidak menyerah, tidak meratapi nasib. Saya pun alami hal yang sama. Ya mungkin saudara lihat, saya ini enak ya, kayak keluarga enak apa enak, enggak. Saya pun alami banyak tekanan juga, mungkin saya nggak bisa ceritakan, tapi saya alami banyak hal yang sama. Renungan-renungan yang saya bagikan di grup itu pun banyak daripada apa yang saya alami sendiri dalam hidup saya. Tekanan-tekanan yang saya hadapi, yang berusaha untuk mungkin melawan suatu panggilan Tuhan yang taruh di dalam hati saya. Mungkin orang lain tidak bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya pun ya tidak ngerti ya, tapi saya tahu Tuhan menjamah hati saya untuk mengarahkan saya ke sana. Dan saya alami banyak perlawanan, pertentangan saya alami. Dan kadang-kadang saya sendiri juga bisa gak kuat ya. Saya gini, Tuhan aku ini nguatkan orang di grup, tapi kali ini aku gak kuat. Aku jerit sama Tuhan, aku nangis, aku jerit sama Tuhan. Habis gitu aku lega, aku bisa tidur ya. Kadang-kadang Tuhan itu sama kita itu kayak gitu. Tapi aku percaya, hari-hari ini saya sangat yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah itu bukan sekedar agama, bukan menjadikan kita orang baik, tapi Dia begitu nyata. Ketika Dia berseru, Dia akan menghibur kita, Dia akan membuat kita tahu bahwa Dia itu hidup dan nyata. Dia membuat kita ngalami kasihnya. Kasihnya bukan hanya satu teori yang kita tahu, oh Tuhan tuh mengasihi, enggak. Kasihnya itu Tuhan kita bisa alami, kita bisa rasakan, dan Tuhan itu sangat-sangat nyata. Sehingga ketika kita mengatakan atau kita bersaksi tentang Tuhan, kita tuh bukan moga-moga ya, semoga Tuhan tolong kamu. Enggak, Tuhan pasti tolong kamu. Karena kita pernah alami, enggak sekali, dua kali, enggak kebetulan, tapi berkali-kali. Dan itu saya alami berkali-kali. Makanya saya mau bilang Tuhan tuh nyata. Kalau hari ini kita mungkin belum lihat mimpi yang Tuhan janjikan atau janji yang Tuhan berikan, tapi percayalah bahwa menuju ke arah sana itu pasti. Ketika kita tekun dan percaya, apapun yang mau dikerjakan iblis tidak dapat menghalangi kita kalau kita tidak menyerah. Karena perjalanan iman ini pertandingan iman. Saudara bukan ke sini hanya supaya kebutuhan pribadi saudara dipenuhi, tapi saudara di sini ada dikuatkan. Ya, ketika kita mau menjadi terang bagi dunia, maka kita harus dikuatkan, kita harus dibangkitkan. Kekuatan kita bukan karena kita punya duit, kekuatan kita karena kita punya Tuhan. Saya mendengarkan banyak cerita-cerita wanita-wanita yang hebat ya, mungkin di mata dunia, oh enggak punya duit berarti enggak hebat. Oh salah, justru kita orang kerajaan surga ini pikirannya berbalik. Kalau duitmu banyak, kamu tidak melakukan tanggung jawabmu, kamu utang sama Tuhan, ya kan? Tetapi kalau kita pun tidak punya uang, kalau kita pun mepet-mepet, tapi kita setia, itu satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang itu teruji di hadapan Tuhan itu bukan ketika dia itu diberkati banyak. Orang banyak diberkati banyak, mulutnya memuji Tuhan, sebenarnya hatinya tuh masih merasa, oh
karena aku. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, ketika kita menghadapi banyak perlawanan, kita masih putuskan, Tuhan aku mau setia, Tuhan aku mau setia. Saya percaya itu sangat berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi mungkin saudara mikir, yang di tempat ini C. Petrus ini siapa? C. Petrus ini pendoa syafaat, ya. Mungkin dia bukan pendeta yang terkenal seperti pendeta-pendeta bule-bule yang kita undang, tetapi hatinya tidak kalah, hatinya dia memiliki hati Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang kita percayakan untuk sharing firman di tempat ini, saya pastikan mereka orang yang mencintai Tuhan, bukan hanya pinter ngajar, pinter teori tok, tapi nggak punya kehidupan iman, sama saja tidak berkenan gitu ya. Yang penting punya kehidupan yang bisa diteladani, keintiman bersama Tuhan yang bisa kita teladani, ya. Dan tadi pagi saya waktu baca renungan, waktu saya saat teduh, tadi C. Petrus kan bilang, musuh-musuh itu akan selalu mengintai kita, ya. Mau menggagalkan kita, membuat kita takut sama apa yang kita hadapi, ya kan? Dan musuh itu masuknya dari mana? Musuh itu pertama masuknya di pikiran. Kalau musuh bisa menguasai emosi kita, pertama dia itu mencetuskan ide, ya. Kelihatan, misalnya kalau anak nakal, ya. Anakmu nanti jadi bajingan kan gitu ya. Anakmu gak bisa diatur, nanti jadi bajingan. Kalau kita takut, langsung kita mempunyai imajinasi. Itu seperti perenungan firman. Kita takut langsung timbul. Langsung, iya nanti anakku pas rusak, nanti anakku pas gini. Disitulah dia membuat iman kita mengarahkan ke iman negatif. Makanya tadi yang dikatakan C. Petrus, ya, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Ketika iblis mencetus ide-ide terkecil pun, kamu gak ada harapan, ya, kamu tidak punya siapa-siapa, langsung kita menolak. Tidak, kita punya harapan. Jangan sampai kita tuh kayak waduh, rasa takut, rasa langsung dikuasai. Di situ langsung kita mulai pertama gini, ya, mencetus ide. Habis mencetus ide, menguasai emosi kita kan waduh, takut gitu. Kita nggak buang, kita nggak perkataan firman, ya, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, ya, tapi kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Kita nggak pakai firman, lalu kita membiarkan ketakutan menguasai kita, lalu kita mulai mengimajinasikan hal-hal yang negatif. Tanpa sadar, Tuhan yang memberikan kita hidup yang dimerdekakan, tanpa sadar kita memberikan diri kita dibelenggu lagi oleh pikiran iblis. Itulah cara kita merenungkan hal negatif. Bedanya kalau kita merenungkan hal firman, itu harapan yang kita renungkan, janji Tuhan yang kita renungkan, otomatis emosi kita apa? Damai sejahtera, ketenangan batin, ya kan? Tetapi kalau iblis taruh ketakutan, langsung tolak. Jangan direnung-renungkan, jangan ditambah-tambahkan, karena di situ dia menjerat kita tanpa kita sadar. Makanya itu yang dikatakan berjaga-jagalah. Jaga-jagalah atas setiap ide yang timbul di pikiran kita dan setiap emosi yang kita rasakan. Setiap kali kita rasakan suatu emosi negatif, cepat-cepat dibuang, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jangan lebih lanjut direnungkan di pikiran kita tanpa sadar. Itulah arah hati kita beriman. Hati kita percaya ke arah sana. Lama-lama, ikut Tuhan kok berat, ikut Tuhan kok nelongso, ya, kok gini terus. Enggak, Tuhan enggak kayak gitu. Makanya kita itu perlu berjaga-jaga hati itu, ya itu loh, jaga apa yang keluar di pikiranmu, jaga apa yang kita rasakan, supaya kita itu senantiasa apa yang kita renungkan itu cocok dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan enggak pernah nyuruh kita nyerah sama nasib, Tuhan enggak pernah nyuruh kita nelongsoi, karena meskipun saat ini kita secara jasmani kita tahu kita punya keterbatasan, kita tahu kita lemah, tapi di dalam roh kita punya roh Tuhan yang tidak terbatas. Dan roh yang membangkitkan Yesus di kayu salib, yang membuat Yesus menang atas penderitaan, roh yang sama yang membuat kita mengalahkan dosa, roh yang sama yang akan membuat kita menerobos segala rintangan, batasan-batasan manusiawi kita. Dan di situ Tuhan bawa kita menjadi manusia ilahi, manusia di atas masalah kita, di mana kita itu bisa berkorban, tapi kita itu tidak nelongso gitu ya. Kalau manusia kan korban pasti nelongso, tapi di mana kita bisa berkorban tapi punya sukacita di hati yang berkorban itu, karena Tuhan yang memerintah. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa ujian. Kalau kita mau diangkat Tuhan, maka kita harus diuji, diyakinkan kita tuh murni, kita tuh rendah hati, baru kita bisa menjadi bejana yang dipercaya, bejana yang terhormat di mana Tuhan, ya. Keindahan kita bukan sekedar apa yang kelihatan di penampilan kita,
tapi apa yang di batin kita itu Tuhan yang lihat. Dan Tuhan bukan hanya melihat hati kita juga, Dia kadang melatih kita, Dia melatih skill, Dia melatih ilmu. Jadi di situ kita harus melewati hal-hal yang mungkin kita nggak mau lakukan, tapi Tuhan izinkan untuk Dia menarik iman kita, kapasitas kita, supaya benar ketika kita diangkat Tuhan, itu manusia nggak mengakui kalau Tuhan itu sudah bekerja di dalam hidup kita. Ya, jadi hari ini kalau saudara-saudara ada yang di dalam titik nol, kita mensyukuri. Di titik nol kita menemukan Tuhan. Kita merasakan kelemah lembutan kasih-Nya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan waktu Cemeri nyanyikan lagu penyembahan yang pertama kayaknya ya. Bukan ya, yang pertama itu apa? Keadaan waktu limpah maupun kurang. Saya teringat sama ibu ini, Ibu Putri ya. Namanya siapa? Ibu Tri, ya Ibu Tri. Saya ingat, aduh lagu ini untuk Ibu cocok sekali gitu ya. Saya percaya Tuhan itu tidak membiarkan kita selamanya menderita. Kadang-kadang diizinkan, tapi setelah itu kita akan melihat penghiburan dari Tuhan. Justru bagaimana kita itu merasakan Tuhan itu baik. Kalau kondisi baik, kita mulutnya kita kan mau Tuhan baik, kondisi baik. Sebenarnya kita nggak merasakan, saking kita cuma ngomongnya Tuhan baik. Tapi kalau kita pernah di kondisi bawah, lalu dipulihkan, kita akan bilang Tuhan itu baik. Dan itu pengakuan lahir daripada hati kita terdalam, karena kita alami. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat surga-Mu yang terbuka di tempat ini. Terima kasih buat kekuatan baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat penghiburan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu nyata, tujuan-Mu yang sempurna, langkah-langkah berikutnya yang harus kami tempuh bersama Engkau. Tuhan, kami tidak mau menyerah, kami mau terus tekun berjalan bersama-Mu. Engkau yang terus memampukan kami, Engkau yang terus membentuk kami, Engkau yang terus menyertai kami, memberikan kami anugerah kekuatan untuk berjalan bersama-Mu. Dan Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan memiliki kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Ketika kami naik ke Gunung Sion Tuhan, Engkau semakin bersinar terang kepada kami melalui hidup kami untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hati yang murni, berikan kami pikiran yang jernih, berikan kami mata iman yang tertuju hanya kepadamu. Segala kemuliaan, kehormatan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang online. Kalau ada yang sakit secara tubuhnya Tuhan, kami perkatakan setiap sakit penyakit kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka yang terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kesaksian-kesaksian Tuhan yang lahir Tuhan daripada ibadah kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau Raja di atas segala raja, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.